Ini pertanyaan ke terakhir tuh 47 apa, jadi mungkin masih separuh, masih ada 40 pertanyaan lagi. Tapi intinya mereka atau penyidik ingin mengetahui kapasitas saya di dalam menganalisis dua soal publik itu, satu soal IKN dan yang kedua soal Omnibus Law. Tapi saya jawab bahwa saya punya tradisi untuk meneliti karena saya mengajar bertahun-tahun mata kuliah metodologi. Jadi saya punya pikiran, punya kemampuan untuk menemukan apa yang buruk dari dua undang-undang itu. Tuh, saya terangkan apa yang buruk. Dan penyidik minta saya kasih referensi. Saya bilang referensi itu justru mendukung apa yang saya pikirkan setelah saya membaca konsep IKN yang dari awal sebetulnya nggak ada juga naskah akademisnya, dan undang-undang Omnibus Law yang dari awal juga tidak dimaksudkan untuk membela kepentingan buruh. Karena Presiden Jokowi bahkan kasih pidato bahwa undang-undang IKN itu untuk memungkinkan percepatan investasi swasta. Jadi dari awal paradigmanya memang untuk menelantarkan buruh. Itu yang saya terangkan. Tentu sebagai warga negara saya punya kepekaan keadilan tentang kebijakan publik tuh. Nah, saya menemukan bahwa dua kebijakan itu, IKN maupun Omnibus Law, dua-dua menghina kecerdasan publik. Tidak ada AMDAL di dalam IKN, tidak ada naskah akademis dalam Omnibus Law. Kan itu kan dari awal itu yang saya sebut kebajinganannya ada di situ. Ini kan undang-undang yang diliarkan oleh mental bajingan tuh, nyelundup kiri, nyelundup kanan, tidak ada keterbukaan tuh. Omnibus Law itu dipindah-pindahin tuh, wartawan pun nggak bisa akses tuh. Jadi naluri saya sebagai peneliti atau sebagai akademisi atau sebagai pengajar yang tahu tentang bagaimana cara membongkar atau mempreteli logika yang palsu di dua undang-undang itu yang saya ceramahkan di buruh itu. Lalu penyidik membutuhkan referensi. Sebenarnya referensi itu hanya peralatan saya untuk melengkapi cara berpikir saya. Kalau saya nggak perlu referensi, emang nggak boleh saya berpikir kan. Jadi dalilnya saya memaksimalkan pikiran saya dan hasil maksimalisasi itu inline dengan hasil studi dari Walhi dan LBH. Itu aja. Penekanan yang paling sempurna adalah ucapan dari juru bicara polisi atau Bareskrim yang mengatakan tidak ada Rocky Gerung itu diperiksa dalam rangka ujaran kebencian pada presiden karena deliknya nggak ada. Kan udah dinyatakan itu, Humas sudah mengatakan bahwa Rocky Gerung potensi dipersoalkan melalui dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Pidana tahun 46 dan Undang ITE. Jadi teman-teman yang masih menuduh saya menghina presiden, itu cara kalian membaca rilis dari kepolisian aja itu nggak benar tuh. Jadi jangan lagi saya dibilang menghina, nggak ada penghinaan di situ. Apalagi kalau saya terangkan dari awal bahwa presiden itu bukan orang, dia barang, dia thing, bukan person. Jadi dia jabatan, dia institusi. Jadi nggak mungkin jabatan atau barang itu merasa terhina. Terus saya katakan bahwa hinaan itu terhadap martabat manusia, human dignity itu. Dan martabat itu melekat pada manusia seumur hidup. Nah, presiden itu cuma 5 tahun, bahkan sebelum 5 tahun bisa diganti, ngapain punya martabat kan? Logikanya begitu kira-kira. Tapi saya mengerti kalau kedunguan itu masih bermukim di banyak orang yang marah karena saya mengucapkan kritik. Padahal sebenarnya kritik itu terhadap dua undang-undang itu. Kan itu intinya kan, dianggap yang, ya kalau nggak boleh kritik berarti saya harus puji dong. Lakukan dengan sopan. Oke, saya lakukan dengan sopan. Artinya kritik yang paling sopan adalah tidak mengkritik, kan itu. Dan mereka nggak bisa kasih saya tahu apa yang mereka maksud kritik yang sopan itu. Dia tuh di Batam sekarang, Rempang itu kan. Kritik terakhir dari masyarakat Melayu adalah berkelahi, melawan. Dan itu kekasaran memang karena udah di tingkat puncak. Itu menghina kepala negara bukan delik aduan itu, dan memang bukan delik. Tapi saya mau dijebak dengan soal itu. Yang melempar botol ke arah saya dan kena Refli Harun itu langsung delik karena polisi lihat di situ kan, nggak perlu lagi ada aduan, mesti diproses saja. Jadi kita lagi tunggu justru lucunya gimana kalau dia ada polisi di situ dan nggak ditangkap, artinya seseorang itu punya kemampuan untuk menghindari delik kan, dasarnya begitu kan. Tentu saja kita nggak mau laporin tuh, buat apa kita laporin, polisi ada di situ kok.
Nanti kita laporin bolak-balik saya ke Jogja untuk klarifikasi segala macam. Jadi tolong Pak polisi yang ada di Jogja, fotonya jelas, semua netizen itu memotret yang bersangkutan, ya tangkap aja kan. Jadi itu pentingnya yang kita sebut ketaatan hukum. Ketaatan hukum itu bukan sekedar pada si pelaku pelemparan, tapi juga pada polisi yang menyaksikan. Taat nggak dia pada hukum itu, tangkap di tempat bahkan.